Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zara Afiatul Ulia dengan NIM 612012500031 dari Universitas Muhadi Setiabudi, Brebes, Manajemen Semester 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi presentasi yang berjudul Dampak Kebijakan Pemerintah dan Investasi Besar dalam Teknologi AI terhadap stabilitas fiskal dan utang negara. Pembahasan ini menjadi sangat relevan karena perkembangan yang terjadi saat ini menuntut kita untuk memahami dampaknya. Langsung saja ke materinya. Pada slide pertama ada latar belakang yang terdiri dari satu, perkembangan AI sebagai transformasi ekonomi global. AI itu mendorong perubahan besar dalam secara produksi, distribusi, dan pengambilan keputusan ekonomi di berbagai negara. Yang kedua ada AI dimanfaatkan dalam sektor publik dan pemerintahan. Pemerintah menggunakan AI untuk pelayanan publik, administrasi juga bisa, kesehatan, keamanan, dan perumusan kebijakan. Yang ketiga ada penggunaan AI meningkatkan efisiensi kebijakan publik. AI membantu mempercepat proses birokrasi, peningkatan akurasi data, dan mengurangi kesalahan manusia. Yang keempat ada investasi AI memerlukan anggaran negara yang besar. Pengembangan AI membutuhkan dana besar tentunya ya untuk infrastruktur, riset, SDM, dan sistem teknologi. Yang kelima ada berpotensi meningkatkan defisit fiskal jika pengeluaran pemerintah lebih besar daripada penerimaan negara. Investasi AI dapat memperlebar defisit anggaran. Dan yang terakhir ada berisiko menambah beban utang negara. Ketika investasi dibiayai melalui pinjaman, utang negara bisa meningkat jika tidak dikelola dengan baik. Lalu slide selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama ada peran kebijakan pemerintah dalam investasi AI. Yang kedua dampak investasi AI terhadap stabilitas fiskal. Yang ketiga ada hubungan AI dan defisit anggaran. Yang keempat ada keterkaitan investasi AI dan utang negara. Yang kelima manfaat fiskal dan penerapan AI. Yang keenam risiko fiskal akibat pengembangan AI. Lalu, apa sih tujuan penulisan? Apa saja? Ada yang pertama ada menganalisis kebijakan pemerintah terkait AI. Yang kedua, mengkaji dampak fiskal dan investasi AI. Yang ketiga, menjelaskan hubungan AI dan utang negara. Yang keempat, ada mengidentifikasi manfaat ekonomi AI. Yang kelima, ada manfaat fiskal dari penerapan AI. Yang terakhir, keenam ada risiko fiskal akibat pengembangan AI. Yang selanjutnya ada landasan teori kebijakan fiskal. Yang pertama ada kebijakan fiskal sebagai instrumen ekonomi. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam mengatur pendapatan dan belanja negara untuk mencapai stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Lalu yang kedua ada fungsi stabilitas ekonomi. Kebijakan fiskal digunakan untuk meredam fluktuasi ekonomi seperti resesi atau inflasi. Yang ketiga ada fungsi alokasi dan distribusi. Pemerintah mengalokasikan sumber daya secara efisien dan mendistribusikan pendapatan secara adil. Lalu kebijakan fiskal sebagai ekspansif. Investasi AI termasuk kebijakan fiskal ekspansif. Karena apa sih? Karena meningkatkan belanja negara untuk mendorong pertumbuhan. Stabilitas fiskal. Pengelolaan fiskal yang baik diperlukan agar defisit dan utang tetap terkendali. Lalu ada landasan teori utang negara. Utang negara akibat defisit anggaran. Utang timbul karena pengeluaran pemerintah melebihi pendapatan negara. Yang kedua ada utang sebagai sumber pembiayaan. Utang digunakan untuk membiayai pembangunan dan investasi jangka panjang. Utang produktif. Ada utang produktif. Utang
dapat mendorong pertumbuhan ekonomi jika digunakan untuk investasi produk seperti AI. Terus ada risiko beban bunga jangka panjang. Jika utang tidak dikelola dengan baik, beban bunga dapat melebihi APBN. Debt sustainability. Utang harus berada pada tingkat yang besar dapat mengurangi ruang investasi sektor swasta. Di slide selanjutnya ada landasan teori tentang artificial intelligence atau AI. Yang pertama ada AI sebagai teknologi peniru kecerdasan manusia. AI itu dirancang untuk apa sih? AI itu dirancang untuk meniru kemampuan manusia dan dalam berpikir dan tentunya dalam belajar. Yang kedua ada kemampuan belajar dan pengambilan keputusan. AI mampu menganalisis data dan menghasilkan keputusan yang lebih akurat. Lalu ada bagian dari revolusi industri. AI menjadi pilar utama transformasi digital global. Lalu pengolahan big data. AI itu sangat efektif dalam untuk mengelola dan menganalisis data besar. Peningkatan efisiensi sektor publik. AI membantu mempercepat pelayanan dan mengurangi biaya administrasi. Lalu ada dukungan terhadap pengambilan keputusan pemerintah. Kebijakan publik menjadi lebih berbasis data dan bukti empiris. Kita lanjutkan, ada pembahasan utama yaitu investasi AI meningkatkan efisiensi fiskal. AI membantu pemerintah menggunakan anggaran secara lebih efisiensi dan tepat sasaran ya tentunya. Yang kedua ada optimalisasi belanja publik. Belanja pemerintah dapat diarahkan ke sektor yang memberikan dampak ekonomi paling besar. Lalu ada peningkatan penerimaan pajak. AI mendukung pengawasan pajak dan mengurangi praktik penghindaran pajak. Lalu ada risiko fiskal jangka pendek. Beban anggaran meningkat pada awal penerapan AI sebelum manfaatnya dirasakan. Lalu manfaat AI ekonomi jangka panjang, yaitu AI berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Lalu ada peran kebijakan pemerintah. Keberhasilan AI sangat bergantung pada desain kebijakan yang tepat tentunya ya. Lalu di slide selanjutnya ada studi kasus pada Amerika Serikat, yaitu negara Amerika Serikat itu merupakan salah satu negara dengan investasi terbesar dalam teknologi AI, terutama di sektor pertahanan, kesehatan, dan layanan publik. Pemerintah Amerika Serikat itu mengalokasikan anggaran besar melalui kebijakan nasional AI yang didukung oleh lembaga seperti DARPA atau DARPA. Dampak fiskalnya terlibat dari meningkatnya defisit anggaran dan rasio utang pemerintah yang tinggi. Kasus Cina menunjukkan bahwa investasi AI tanpa pengawasan fiskal yang kuat dapat meningkatkan kerentanan terhadap krisis utang meskipun pertumbuhan ekonomi tetap tinggi. Kasus ketiga ada kasus di negara kita yaitu Indonesia. Indonesia mulai mengembangkan teknologi AI melalui strategi nasional AI yang terintegrasi dengan agenda transformasi digital nasional. Investasi AI di Indonesia masih relatif moderat dibandingkan negara yang maju sehingga dampaknya terhadap utang negara masih terkendali. Pemanfaatan AI dalam perpajakan, pengangguran, dan pelayanan publik berpotensi meningkatkan efisiensi fiskal dan menjaga stabilitas keuangan negara. Dengan risiko utang yang relatif aman, Indonesia memiliki peluang besar menjadikan AI sebagai instrumen pendukung keberlanjutan fiskal. Lalu ada
investasi besar sektor publik. Pemerintah mengalokasikan dana besar untuk investasi teknologi. Lalu tekanan pada defisit fiskal. Peningkatan belanja publik memicu kenaikan defisit anggaran. Terus ada peningkatan produktivitas dan inovasi. AI meningkatkan investasi dan daya saing ekonomi. Lalu risiko lebih besar bagi negara berkembang. Negara berkembang menghadapi tantangan fiskal yang lebih berat daripada negara yang kurang berkembang. Lalu ada pentingnya penyesuaian kebijakan fiskal. Investasi AI harus disertai kebijakan fiskal yang tentunya harus berhati-hati. Kita lanjutkan, ada selanjutnya ada implikasi manajerial. Perencanaan investasi AI yang strategis. Pemerintah perlu memastikan investasi AI selaras dengan tujuan nasional. Yang kedua ada penetapan prioritas belanja publik. Tidak semua sektor harus digitalisasi secara bersamaan. Lalu ada evaluasi berkelanjutan. Program AI harus dievaluasi secara berkala. Ada penguatan tata kelola fiskal. Sistem pengawasan harus diperkuat tentunya, karena cyber itu sangat meningkat ya di era sekarang. Lalu ada transportasi anggaran. Penggunaan anggaran AI harus terbuka. Lalu yang terakhir ada akuntabilitas kebijakan. Pemerintah bertanggung jawab atas kebijakan AI. Tentunya pemerintah sangat bertanggung jawab. Lalu ada slide selanjutnya, tantangan dan risiko kebijakan AI. Yang pertama ada keterbatasan ruang fiskal. Banyak negara, khususnya negara berkembang, memiliki keterbatasan pemerintah negara sehingga ruang fiskal menjadi sempit. Kondisi ini membuat pemerintah harus memilih antara membiayai kebutuhan dasar atau mengalokasikan dana besar untuk pengembangan AI. Lalu ada tingginya biaya awal investasi AI. Investasi AI tidak hanya mencakup pembelian teknologi, tetapi juga pembangunan infrastruktur digital, pengelolaan data, serta pelatihan sumber daya manusia. Biaya awalnya cukup tinggi ya, pastinya cukup tinggi. Seringkali belum langsung menghasilkan manfaat ekonomi. Lalu ada risiko ketidakefisienan belanja publik. Tanpa perencanaan dan evaluasi yang jelas, investasi AI dapat menjadi proyek yang mahal, yang tidak optimal sehingga berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran negara. Lalu ada potensi ketimpangan ekonomi dan pengangguran struktural. Penerapan AI dapat menggantikan tenaga kerja di sektor tertentu, menyebabkan pengangguran struktural dan memperlebar kesenjangan antara kelompok yang menguasai teknologi dan yang tidak. Lalu ada ancaman peningkatan rasio utang negara. Jika investasi AI dibiayai melalui utang dan tidak menghasilkan peningkatan produktivitas yang signifikan, itu rasio utang terhadap PDB berisiko meningkat sekali ya. Peran AI dalam penguatan tata kelola fiskal, meningkatkan akurasi perencanaan anggaran. AI mampu menganalisis data historis dan tren ekonomi sehingga perencanaan anggarannya menjadi lebih tepat dan realistis. Lalu ada deteksi dini risiko defisit dan kebocoran anggaran. Dengan analisis data real time, AI dapat mengidentifikasi potensi pemborosan dan penyimpangan anggaran lebih cepat. Lalu evaluasi kinerja program pemerintah berbasis data. Program pemerintah dapat dievaluasi berdasarkan dampak nyata, bukan hanya laporan administratif. Lalu peningkatan transparansi dari akuntabilitas fiskal. Sistem berbasis AI mempermudah pelancaran aliran dana publik dan memperkuat pengawasan.
Lalu AI sebagai alat pendukung kebijakan fiskal berkelanjutan. AI membantu pemerintah membuat kebijakan yang seimbang antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas fiskal. Jadi, kesimpulan dari presentasi kali ini adalah perkembangan artificial intelligence atau AI mendorong perubahan besar dalam pengelolaan ekonomi dan kebijakan pemerintah. Investasi pemerintah dalam teknologi AI berpotensi meningkatkan efisiensi fiskal dan mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Namun, investasi tersebut juga dapat meningkatkan belanja negara, defisit anggaran dan utang negara jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat penting dalam merancang kebijakan AI yang tepat agar manfaat ekonomi yang dihasilkan dapat lebih besar dibandingkan risiko fiskalnya, sehingga stabilitas fiskal tetap terjaga. Nah, di slide ini ada beberapa rekomendasi. Yang pertama ada menyusun strategi nasional AI. Yang kedua, mengutamakan investasi AI produktif. Yang ketiga ada memanfaatkan AI untuk perpajakan. Yang keempat, menjaga defisit dan utang negara. Yang kelima, memperkuat regulasi dan pengawasan. Dan yang terakhir ada mengintegrasikan AI dalam kebijakan fiskal. Dari semua materi yang saya presentasikan, saya mengambil referensi dari ada Mankey NG 2019 dan 2021, Playcard 2019, Tinglist J 2000, Krugman P pada tahun 1988, OECD pada tahun 2019, EMV 2020 dan 2023, World Bank 2020, Sketchweb K 2016, dan yang terakhir ada Mas Sujato M 2018. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.